Assalamualaikum. Berikut akan saya sajikan koneksi antar materi modul 22. Pembelajaran sosial emosional. Bersama saya, Budi Raharjo, calon guru penggerak angkatan 11. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah saya sebagai CGP Angkatan 11 mempelajari modul 22 tentang pembelajaran sosial emosional, yang saya dapatkan adalah bertambahnya pengetahuan saya untuk sesegera mungkin diterapkan dalam sekolah, sehingga tidak sekedar menjadi pengetahuan saja namun juga memberikan efek positif terhadap lingkungan sekolah saya. 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan melihat 5 kompetensi sosial emosional, saya berupaya meningkatkan keterampilan saya dalam pembelajaran agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan dan dapat menumbuhkan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional diharapkan mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti, sehingga menjadi sebuah kesadaran diri yang tidak lain menjadi tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan nilai dari guru penggerak, pembelajaran sosial emosional harus dilakukan secara kolaboratif, dan dalam pelaksanaannya diperlukan pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman. Ketika siswa diajarkan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka dengan sehat, mereka cenderung membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Budaya positif yang terbentuk dari sini akan ditandai dengan meningkatnya empati, rasa saling menghormati, dan kerjasama. Selain itu, pembelajaran emosional juga membekali individu dengan keterampilan untuk mengatasi konflik secara konstruktif, sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua. Dengan kata lain, pembelajaran emosional menjadi fondasi penting dalam membangun komunitas belajar yang positif dan produktif. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, pembelajaran emosional memberikan landasan bagi guru untuk memahami dan merespon kebutuhan emosional siswa secara individual. Dengan memahami emosi siswa, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan dan bermakna bagi setiap siswa. Selain itu, pembelajaran emosional juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan belajar yang beragam. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis pada pemahaman terhadap emosi siswa akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif, inklusif, dan efektif. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional tidak mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran kelas, sehingga pembelajaran ini lebih baik dilakukan oleh guru BK. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan di dalam kelas dan dapat dilakukan oleh semua guru dengan langkah yang tepat. Hal ini mampu memunculkan sikap kepedulian terhadap diri, orang lain, melakukan manajemen diri, kesadaran sosial, dan dapat melatih kemampuan berelasi, serta melatih akan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi
memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: terhadap siswa, integrasi mindfulness ke dalam rutinitas harian. Beberapa menit meditasi singkat di awal kelas dapat membantu siswa fokus dan mengurangi stres. Aktivitas belajar berbasis PSE tugas kelompok dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan empati. Menciptakan lingkungan belajar yang positif, gunakan bahasa yang inklusif dan positif. Hindari label dan perbandingan yang tidak perlu. Terhadap rekan, adakan sesi pelatihan mindfulness untuk membantu guru mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan.